Bab 36 Pertengkaran. Setelah memikirkannya, dia mengeluarkan manik misterius itu dan memulai pelatihan pintu tertutup pertamanya. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Selama 2 tahun itu, Wang Lin sedang berkultivasi atau mempraktikkan teknik ketertarikannya, tetapi dia tidak merasa kesepian sama sekali. Meskipun sudah 2 tahun di dunia nyata, pada kenyataannya, dia telah menjalani pelatihan tertutup selama 13 tahun. Energi spiritual di sini sangat kaya. Dia sangat terkesan. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan cairan energi spiritual, setiap kali dia menunggu di dunia nyata, dia menemukan energi spiritual menjadi setidaknya 2 kali lebih padat daripada di luar pegunungan belakang. Mulai dari lapisan kedua, kultivasinya menjadi sangat lambat. Setelah berkultivasi di ruang mimpi selama lebih dari 6 tahun, ia mencapai batas lapisan kedua. Dia kemudian mulai mengatasi pembobolan ke lapisan ketiga. Setelah percobaan yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya berhasil menembus. Tapi apa yang menyebabkan dia kebingungan dan kesusahan adalah bahwa dalam 7 tahun setelah itu, meskipun dia telah mencapai puncak dari lapisan ketiga, dia tidak dapat memasuki lapisan keempat, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Bukan karena dia kekurangan energi spiritual. Dia merasakan kekuatan misterius menghentikannya setiap kali dia mencapai titik kritis. Dan lapisan ketiga kondensasi Qi ini juga aneh. Itu tidak seperti lapisan 1 atau 2, di mana begitu dia mencapai puncak, dia tidak bisa memadatkan energi spiritual lagi. Meskipun Wang Lin merasa telah mencapai batasnya, lapisan ketiga sepertinya tidak memiliki batas. Jika dia terus berkultivasi, energi spiritualnya akan terus meningkat dan terus mengubah tubuhnya. Ini menyebabkan Wang Lin sangat terkejut, tetapi tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya, dia tidak dapat menemukan jawaban. Hari ini, semua air salju telah habis. Dia hanya memiliki 1 labu cairan energi spiritual yang tersisa. Labu itu sudah lama bersamanya. Itu adalah salah satu dari 3 yang dikuburkan Wang Lin di pegunungan. Dia menggunakan 2 di antaranya untuk membuat awan ke-10 muncul di manik-manik itu, dan mengingat bahwa dia hampir mati terakhir kali dia meneguknya, dia sangat berhati-hati dan menyimpannya di tas pegangannya. Setelah sedikit ragu, Wang Lin tidak mengeluarkan labu itu. Berdasarkan perhitungannya, jumlah energi spiritual di labu itu sudah mencapai keadaan yang menakutkan. Dia selalu bisa menggunakannya begitu dia mencapai tingkat kondensasi Qi yang lebih tinggi. Dia berdiri dan meregangkan tubuhnya. Dia berjalan ke tuas dan menarik. Dengan suara gemuruh, pintu batu terbuka. Sinar matahari masuk ke dalam gua dan membutakan Wang Lin. Setelah terbiasa dengan cahaya, dia keluar dari gua dan menarik napas dalam-dalam. Melihat ke bawah, ada banyak orang yang mengobrol di lembah. Tampaknya banyak dari orang-orang ini menganggap kultivasi membosankan dan bersosialisasi. Setelah merenung sedikit, dia mengaktifkan teknik untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya ke lapisan pertama kondensasi Qi. Dia melambaikan lengan bajunya dan melompat ke depan. Tubuhnya perlahan melayang ke tanah. Dalam 13 tahun yang dia habiskan di ruang mimpi, dia telah sepenuhnya menguasai teknik atraksi. Dia bahkan tidak perlu mengucapkan mantra itu lagi, dia hanya perlu melakukannya untuk menggunakannya. Seperti sekarang, dia menggunakan teknik atraksi di tubuhnya. Meskipun dapat dikatakan bahwa setelah teknik atraksi mencapai tingkat tertentu, itu dapat dilakukan, hanya jika seseorang bergerak perlahan. Saat itu mempercepat, itu menjadi sulit. Tetapi Wang Lin merasa sangat percaya diri sekarang, bahkan jika dia perlu terbang dengan cepat, dia tidak akan kehilangan kendali. Tanpa lebih dari 10 tahun mempraktikkan teknik atraksi, ini tidak mungkin. Tapi siapa yang punya waktu untuk berlatih selama 10 tahun dengan teknik tingkat rendah ini? Semua pembudidaya berpacu dengan waktu. Jika mereka punya waktu, mengapa tidak berlatih beberapa teknik tingkat tinggi? Agar tidak menarik perhatian, Wang Lin perlahan mendarat di lembah. Tepat saat dia mendarat, dia bisa mendengar suara ejekan. Matahari benar-benar keluar dari sisi barat. Bahkan sampah, Wang Lin telah mencapai lapisan pertama kondensasi Qi dan akhirnya bisa turun dari tebing tanpa bantuan. Wang Lin menoleh. Dia dengan acuh tak acuh menatap Wang Zuo. Ada juga beberapa orang yang duduk di sampingnya. Mereka semua adalah murid batin.
Seorang pemuda berpakaian putih berusia 24-25 tahun tertawa. Wang Lin, kamu seharusnya tidak berada di sini. Anda harus dicampur dengan murid-murid kehormatan di rumah tugas. Setidaknya di sana, Anda bisa merasa tinggi dan perkasa, tetapi di sini, Anda adalah yang terburuk dari kita semua. Wang Lin memindai dengan akal ilahi. Wang Zuo sama dengannya, mencapai puncak lapisan ketiga, dan pemuda berpakaian putih telah mencapai puncak lapisan keempat. Dia bisa menerobosnya kapan saja. Wang Zuo dengan bangga berkata, Wang Lin, kamu benar-benar pintar 2 tahun lalu. Anda tahu Anda bukan tandingan saya, jadi Anda menyerah begitu saja. Tapi biar ku beritahu, sampah akan selalu jadi sampah. Anda tidak akan pernah cocok dengan saya. Saya adalah pendatang baru teratas 2 tahun lalu, apa kabar? Pemuda berpakaian putih di sampingnya tertawa. Kakak, ambilkan aku air dari sungai di sana. Kakak senior Anda merasa baik, jadi saya mungkin akan memberi Anda beberapa petunjuk. Saat dia berbicara, dia melempar botol. Itu mendarat di kaki Wang Lin. Wang Lin tetap diam dan menatap pemuda berpakaian putih itu. Pemuda berpakaian putih berkata, dengan tampilan meremehkan, apa artinya ini? Anda ingin bertarung? Izinkan saya memberitahu Anda, saudara magang kedua sudah mengatakan bahwa murid batin tidak dapat bertarung satu sama lain. Jika Anda tidak bertindak dengan benar, jangan salahkan saya karena mengajari Anda pelajaran. Cukup. Kalian semua tutup mulut. Teriakan datang dari tebing. Segera, bayangan muncul seperti kilat, mengungkapkan bayangan saudara magang Zhang. Dia mengerutkan kening dan memandang semua orang dan menggeram, Wang Zuo, Sun Hao, kalian berdua tidak berkultivasi, tetapi di sini menindas seorang junior yang hanya di lapisan pertama kondensasi Qi. Apakah ini benar-benar menarik? Ekspresi keduanya dengan cepat berubah. Mereka dengan cepat menembak wajah jelek Wang Lin dan mendengus ringan. Setelah itu, mereka tidak berkata apa-apa lagi. Mereka jelas takut akan pernikahan saudara Zhang. Pandangan saudara magang Zhang beralih ke Wang Lin dan dengan sama kasarnya berkata, Wang Lin, kamu benar-benar seharusnya tidak datang, tetapi karena kamu di sini, kamu harus berkultivasi dengan benar. Dalam dunia kultivasi, kekuatan adalah segalanya. Wang Lin mengangguk. Dia sedikit ragu-ragu dan bertanya, saudara magang Zhang, saya punya pertanyaan. Setelah mencapai puncak lapisan pertama kondensasi Qi, mengapa, apapun yang saya lakukan, tidak dapatkah saya masuk ke lapisan kedua? Wang Zuo mendengus dan berkata, dengan bakatmu, jangan pernah berpikir untuk mencapai lapisan kedua dalam hidupmu. Bab 37 4 tahun. Magang saudara Zhang menatap Wang Zuo dengan dingin dan berkata, kunci untuk menerobos benar-benar ada hubungannya dengan bakat Anda. Beberapa orang hanya membutuhkan sedikit upaya untuk berhasil, sementara yang lain membutuhkan ratusan atau ribuan tahun atau bahkan tidak pernah berhasil dalam hidup mereka. Wang Lin mengungkapkan ekspresi sedih dan tiba-tiba bertanya, saudara magang Zhang, apakah menerobos setiap lapisan sesulit ini? Apakah melanggar dari urutan kedua ke ketiga dan ketiga ke keempat itu sulit? Saudara magang Zhang mengangguk, ya. Tahap selanjutnya, semakin sulit terutama, lapisan ketiga hingga keempat dan kelima hingga keenam. Jawaban saudara magang Zhang juga menarik beberapa murid lainnya. Seorang murid perempuan tiba-tiba bertanya, saudara laki-laki magang, apa sulitnya berpindah dari lapisan ketiga ke keempat? Saya saat ini berada di lapisan ketiga. Wang Lin mengenal orang yang berbicara. Gadis bernama Zhou itulah yang dikejar Wang Huo. Saudara magang Zhang merenung sejenak dan berkata, baik. Baru hari ini, saya akan memberitahu kalian tentang dua kemacetan yang akan Anda hadapi di bawah lapisan kondensasi Qi ke-6. Hambatan pertama adalah dari lapisan ketiga hingga keempat. Bagi sebagian orang, ini sangat mudah, tetapi bagi yang lain, itu adalah sesuatu yang mungkin tidak akan pernah mereka lewati seumur hidup mereka. Kuncinya tidak ada hubungannya dengan bakat, tetapi pada kemampuan seseorang untuk memahami makna di balik frasa, jalan tanpa ampun. Dia memberi semua orang pandangan yang bijaksana dan melanjutkan, yang abadi perlu memutuskan ikatan fana mereka. Jika Anda bisa melakukannya, maka lapisan ketiga hingga keempat itu mudah, jika tidak, maka menjadi sulit. Adapun bottleneck pada lapisan kelima hingga keenam, yaitu perubahan kualitas energi spiritual dalam tubuh Anda. Energi spiritual perlahan-lahan mengubah tubuh Anda,
dan pada saat itu, mulai membuat perubahan yang lebih dalam. Hal ini membutuhkan energi spiritual yang besar, sehingga menjadi penghambat yang menghalangi banyak orang. Setelah Wang Lin selesai mendengarkan, dia tertegun dan merenung dalam diam. Murid batin lainnya semua memiliki ekspresi yang berbeda dan terus mengajukan pertanyaan. Baru setelah hari menjadi gelap semua orang bubar. Wang Lin berjalan ke lembah, mengikuti suara air, mengerutkan kening. Segera, sebuah danau muncul di hadapannya. Aroma samar energi spiritual dipancarkan dari air. Wang Lin pergi dan minum airnya. Meskipun tidak bisa menandingi cairan energi spiritual, itu masih cukup untuk membantu meningkatkan energi spiritualnya. Jadi dia mengeluarkan labu dan mengisinya dengan air, satu per satu. Setelah sekian lama, dia akhirnya mengisi semua labu dan berbalik. Muridnya segera menyusut saat dia melihat saudara magang kedua berdiri agak jauh, di belakangnya, seperti hantu. Ketika dia mengisi air, dia terus-menerus memindai daerah itu dengan perasaan ilahi ini, tetapi tidak menemukan apapun. Namun, tampaknya saudara laki-laki magang Zhang sudah lama berada di sana. Hati Wang Lin mencelos. Mata Zhang Kuang berbinar dan berkata, "Saudara Wang, sungai memang mengandung banyak energi spiritual, dan bagus untuk kultivasi Anda, tetapi saya melihat Anda sudah menyiapkan banyak labu. Apakah Anda sudah tahu bahwa Anda akan membutuhkannya sebelum datang ke sini?" Wang Lin menyingkirkan barang-barangnya tanpa mengubah ekspresinya dan berkata, "Guru sebelumnya telah memberitahu saya bahwa sungai akan membantu kultivasi saya, jadi murid telah mempersiapkan banyak hal." Zhang Kuang menatap Wang Lin beberapa saat dan berkata, "Adalah normal bagi Sun Dazu untuk mengetahui hal ini. Anda harus kembali dan berlatih. Untuk bisa mencapai lapisan pertama hanya dalam 2 tahun yang singkat, tampaknya adik laki-laki sangat bertekad. Itu bagus. Saya harap ketika saya melihat Anda lagi, Anda akan berada di lapisan kedua." Wang Lin menggenggam tangannya dan pergi. Baru setelah dia kembali ke guanya, dia akhirnya sedikit rileks. Pakaiannya basah oleh keringat. Untung dia melatih dirinya untuk terus menggunakan teknik untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya, jika tidak, jika Zhang tahu bahwa dia sudah mencapai lapisan ketiga, dia pasti akan menjadi curiga. Jika Zhang mencoba membunuhnya, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Wang Lin diam-diam mengingatkan dirinya sendiri, yang abadi sama dengan manusia. Ada banyak tipe berbeda. Faktanya, makhluk abadi jauh lebih kejam daripada manusia, jadi aku tidak boleh membiarkan siapapun tahu aku memiliki manik misterius ini. Setelah menarik tuas untuk menutup gua lagi, Wang Lin duduk bersila dan mulai berkultivasi lagi. Prinsip memotong semua keinginan dan ikatan fana adalah untuk mencegah hal-hal ini mengganggu mereka dari kultivasi mereka, tetapi setelah memasuki Sekte Heng Yue, Wang Lin menemukan bahwa sebagian besar makhluk abadi tidak hanya tidak memisahkan diri dari keinginan mereka, tetapi menjadi lebih buruk. Akibatnya, istilah "memotong keinginan fana" adalah ungkapan yang sangat kabur, tetapi menurut saudara Zhang, itu adalah kunci untuk beralih dari lapisan ketiga ke keempat, yang tampaknya merupakan kontradiksi. Setelah bingung untuk waktu yang lama dan masih belum menemukan petunjuk apapun, Wang Lin tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa memutuskan hubungan dengan keluarganya. Bagian yang beruntung adalah bahwa lapisan ketiga tidak seperti dua lapisan pertama. Meskipun dia tidak bisa menerobos, energi spiritualnya masih meningkat. Pada akhirnya, dia berhenti mencoba menerobos ke lapisan keempat dengan cepat dan terus membangun energi spiritualnya. Waktu berlalu dengan cepat. 1 tahun, 2 tahun. Tanpa disadari, 2 tahun lagi telah berlalu. Wang Lin telah menjalani pelatihan tertutup selama 4 tahun sekarang. Dia hanya meninggalkan gua sekali lagi untuk diisi ulang dengan air untuk dijadikan air energi spiritual untuk budidaya ini. 4 tahun di dunia nyata menghasilkan 25 tahun di ruang mimpi. Termasuk waktu sebelum pelatihan pintu tertutup, Wang Lin telah berkultivasi selama 27 atau 28 tahun. Tingkat kondensasi Qi-nya masih tertahan di lapisan ketiga, tetapi jumlah energi spiritual di tubuhnya masih meningkat. Itu adalah hari terakhir dari 4 tahun pelatihan intensif. Di luar, sebuah suara arogan berteriak, "Teman-teman magang saudara, 4 tahun sudah habis. Cepat keluar. Kepalanya ada di sini, bersiap untuk mengirim Anda semua kembali." Semua gua di tebing itu terbuka.
Murid-murid batin membuat jalan keluar dari mereka satu per satu. Wang Lin merasa, dengan perasaan ilahi ini, bahwa 40 orang lebih ini semuanya mendapatkan hasil panen yang luar biasa saat berlatih di sini dalam 4 tahun terakhir. Wang Zuo telah mencapai puncak lapisan kelima dan siap menerobos ke lapisan keenam. Ada banyak orang lain dalam situasi yang sama. Kultivasi setiap orang telah meningkat pesat. Gadis bernama Su berada di lapisan ketiga, dan untuk saudara Zhang, dia sudah berada di lapisan keenam. Dia samar-samar merasa bahwa kultivasinya berbeda dari orang lain. Tadi, ketika dia menggunakan akal ilahi untuk memindai semua orang, sepertinya tidak ada orang lain yang memperhatikan. Gadis bernama Zhou telah mengatakan bahwa dia mencapai lapisan ketiga 2 tahun lalu, tetapi di bawah pemindaian Wang Lin, dia mengamati bahwa dia masih di lapisan ketiga, tanpa pertumbuhan sama sekali. Wang Lin punya dugaan. Sepertinya lapisan ketiga orang lain tidak seperti miliknya, tanpa batas. Bab 38 Bintik Cahaya. Setelah menganalisis situasi dengan sangat detail, dia merasa bahwa ini ada hubungannya dengan dia berkultivasi di ruang mimpi. Dia telah mengalami banyak misteri manik-manik dalam 4 tahun terakhir ini. Saat berkultivasi di ruang mimpi, dia bisa merasakan bola-bola bercahaya itu melepaskan cahaya yang diserap oleh tubuhnya. Adapun bola bercahaya itu, dia telah menganalisisnya untuk sementara waktu, tetapi masih belum menemukan kegunaannya secara tepat. Wang Lin tidak lagi menggunakan teknik untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya, karena 4 tahun berkultivasi di tempat seperti pegunungan belakang adalah alasan yang cukup bagus untuk menjelaskan semuanya. Tidak ada orang lain yang tahu bahwa 20 tahun yang lalu, dalam mimpi ruang waktu, dia telah mencapai lapisan ketiga. Juga, selama lebih dari 20 tahun terakhir, dia terus-menerus mempraktikkan teknik atraksi dan itu telah mencapai tingkat yang menakutkan. Nyatanya, tidak seorang pun di negara Zhao akan menghabiskan 20 tahun untuk mempraktikkan teknik dasar seperti itu. Tiba-tiba, cahaya putih muncul diam-diam dari langit dan menutupi semua orang. Perasaan hangat datang lagi, tetapi kali ini, Wang Lin menyadari adanya perbedaan. Ada kilatan samar simbol aneh dalam cahaya itu. Simbol-simbol itu bersatu membentuk pusaran air yang dengan cepat menarik semua orang masuk, dan mereka menghilang dari lembah. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di aula utama. Kepala sekte itu duduk di sana, masih mengenakan gaun biru. Di sebelahnya duduk beberapa orang tua. Pada saat itu, beberapa indera dewa yang kuat memindai mereka. Kepala sekte tersenyum. Dia mengangguk dan berkata, selama bertahun-tahun telah berlalu dan saya sangat senang bahwa Anda semua telah membuat kemajuan yang berarti. Baik sekali. Sekarang, semua murid yang mencapai lapisan kelima atau lebih tinggi, tetap tinggal. Sisanya, pergi dan beritahu tuan Anda tentang panen Anda dalam 4 tahun ini. Dalam 3 hari, Xuan Daozong akan berada di sini. Kali ini, kita harus menang. Sedangkan untuk baju ganti, semuanya akan dilakukan setelah kompetisi dengan mereka. Semua orang menjawab serempak. Semua murid di bawah lapisan kelima pergi. Wang Lin melihat sekeliling dan tidak melihat Sun Dazu. Setelah meninggalkan aula, Wang Lin pergi ke kebun ramuan Sun Dazu. Dia mengirimkan akal ilahi dan menemukan bahwa segel di gerbang tidak menghentikannya sama sekali, jadi akal ilahi pergi ke taman dan dia menemukan Sun Dazu di sana, sedang berkultivasi. Sun Dazu sama sekali tidak memperhatikan akal ilahinya. Segel yang membuatnya takut sebelumnya sekarang sepertinya dipenuhi dengan kekurangan. Dia sekarang merasa jika dia ingin membuka segel ini, dia bisa melakukannya dengan mudah. Wang Lin menarik akal ilahi dan dengan hormat memanggil, murid Wang Lin di sini untuk menyapa guru. Setelah Sun Dazu mendengar ini, dia ragu-ragu sejenak. Setelah berpikir lama, dia agak ingat bahwa dia telah menerima seorang murid bernama Wang Lin 4 tahun yang lalu. Kemudian, dia mengirim Wang Lin ke pelatihan intensif. Dia tidak yakin apakah sampah itu telah melakukan perbaikan. Karena keingintahuannya, dia membuka gerbang ke taman dan dengan arogan berkata, "Masuklah." Wang Lin masuk. Sun Dazu memeriksa Wang Lin dan berseru, "Kamu berhasil mencapai lapisan ketiga." Wang Lin mengangguk dan dengan hormat berkata, murid telah berlatih keras dalam 4 tahun ini dan hampir tidak berhasil mencapai lapisan ketiga. Sun Dazu berkedip beberapa kali. Dia sepertinya ingat mengapa dia menerima Wang Lin sebagai muridnya.
Dia ingat bahwa dia akan menunggu sampai murid ini mencapai lapisan pertama dan menggunakan teknik pencarian jiwa, tetapi setelah ragu-ragu sebentar, dia memutuskan untuk menyerah. Bagaimanapun, sudah bertahun-tahun, dan reaksi dari menurunkan kultivasinya sendiri tampaknya tidak sepadan. Sun Dazu menatap Wang Lin dan berkata, "Baik. Karena Anda telah mencapai lapisan ketiga sekarang, Anda adalah murid sejati Sun Dazu, dan karena Anda adalah satu-satunya murid saya, mulai hari ini, Anda dapat kembali dan tinggal di sini lagi. Dalam beberapa hari, akan ada persaingan dengan Xuan Daozong. Anda bisa mengikuti saya di sana dan memperluas wawasan Anda. Juga, karena Anda mencapai lapisan ketiga, apakah Anda mempraktikkan teknik tarik-menarik?" Ekspresi Wang Lin tetap normal saat dia menjawab, murid telah mempraktikkan teknik tarik-menarik, tetapi masih merasa sangat asing dengannya. Sun Dazu mengangguk dan berkata, "Itu wajar. Sejujurnya, teknik dasar ini adalah tentang latihan. Semakin banyak Anda berlatih, semakin baik Anda melakukannya. Tuanmu berlatih selama setahun penuh dan itu bisa dianggap yang terlama di sekte, lihat." Saat dia berbicara, dia menggerakkan tangannya dan pedang kecil berwarna-warni muncul dan berputar di sekitar ruangan sebelum mendarat kembali di tangan Sun Dazu. Setelah mempraktikkan teknik tarik dan mencapai lapisan kedua, seseorang dapat mulai mempraktikkan teknik mengemudi. Teknik penggerak inilah yang menggerakkan pedang ini. Tentu saja, untuk mencapai level ini, Anda setidaknya harus telah mencapai lapisan keempat, tetapi dengan persaingan yang begitu dekat, kami tidak dapat membuat Anda membuat lelucon dari sekte tersebut. Kultivasi Anda rendah, jadi kemungkinan Anda naik rendah, tetapi Anda tidak bisa kehilangan wajah sekte apapun. Pedang terbang masih bisa dikendalikan dengan teknik tarikan. Aku akan memberimu token, jadi pergilah ke kuil pedang dan pilih pedang terbang yang bagus untuk dipakai dan dipamerkan di kompetisi. Sun Dazu selesai berbicara dan melemparkan tanda ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin menjadi aneh. Dia membuka mulutnya untuk waktu yang lama, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Melihat ekspresi Wang Lin menjadi aneh, Sun Dazu mendengus dan berkata, "Jangan menganggap ini sebagai masalah kecil. Kamu harus terlihat baik, karena jika kamu membuatku kehilangan muka, aku tidak akan memaafkanmu." Saat itu, tuanmu melakukan hal yang sama. Hanya memegang pedang terbang membuat tuanku mendapat banyak wajah. Wang Lin tersenyum kecut dan berkata, "Murid pasti akan terlihat galak, Tuan. Jangan khawatir." Bab 39 Kekayaan. Sun Dazu menganggukkan kepalanya dengan puas dan berkata, "Kamu bisa menyimpan token ini. Ini akan memungkinkan Anda dengan bebas masuk dan keluar dari taman ini. Tapi ingat, Anda tidak diizinkan menyentuh ramuan apapun tanpa izin saya." Wang Lin mengangguk. Dia tahu bahwa Sun Dazu tidak menyukainya, tetapi melihat bagaimana dia telah mencapai lapisan ketiga, Sun Dazu setidaknya mengenalinya sebagai seorang murid. Wang Lin dengan hormat pergi. Tidak lama kemudian, dia sampai di paviliun pedang di halaman utama. Dia ada di sini bertahun-tahun yang lalu, dan berada di sini lagi membuatnya teringat pemandangan saat itu. Di luar paviliun pedang, duduk seorang murid berbaju putih. Dia tampak seperti berusia 30 tahun dan agak gemuk. Wang Lin tidak mengenalinya, jadi sepertinya dia tidak berpartisipasi dalam pelatihan intensif. Dia memandang Wang Lin dan berseru, "Saudara laki-laki, kamu hanya di lapisan ketiga. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh murid dari lapisan keempat atau lebih tinggi." Wang Lin tetap diam. Dia mengeluarkan token yang diberikan Sun Dazu padanya dan melemparkannya. Setelah murid gemuk itu menerima tanda itu, wajahnya menjadi aneh, seolah dia berusaha menahan senyuman. Segera, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan tertawa terbahak-bahak. "Sepertinya itu tradisi Kakak Sun. Saya sudah lupa tentang ini. Kakak Sun memiliki tradisi bahwa pada setiap orang yang bersaing dengan sekte lain, dia suka memamerkan pedang terbang." Wang Lin menjadi malu, terutama memikirkan ekspresi serius Sun Dazu sebelumnya. Dia tersenyum hati-hati. Pria gemuk itu tertawa lama. Dia menahan tawanya dan melambaikan tangannya sambil berkata, "Saudara laki-laki, kamu bisa pergi. Saya merekomendasikan pedang 3 dari kanan." Pedang terbang itu sungguh menakjubkan. Pertama kali saya melihatnya, saya pikir itu adalah pedang terbang paling menakjubkan di negara Zhao.
Wang Lin dengan cepat berterima kasih kepada pria itu dan berjalan menuju paviliun. Ketika dia berada 5 meter jauhnya, dia tiba-tiba mendeteksi gelombang energi dari paviliun, yang tampaknya berusaha mencegahnya masuk. Melihat ini, pria gemuk itu menyadari bahwa dia lupa mematikan formasi yang ada di sekitar paviliun. Dia ingin memberitahu Wang Lin, tetapi tepat ketika dia akan berbicara, dia tiba-tiba berhenti seolah-olah ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Matanya membesar dan menatap Wang Lin dengan ekspresi tidak percaya. Wang Lin merasakan perlawanan dan mengingat rasa malu sejak saat itu. Dia mendengus dan terus bergerak maju, 5 meter, 4 meter, 3 meter, 2 meter, 1 meter. Meskipun perlawanan meningkat, itu tidak dapat menghentikan Wang Lin sama sekali dan dia dengan mudah melangkah ke paviliun pedang. Setelah memasuki ruangan, dia menggunakan akal ilahi dan menemukan bahwa ruangan yang dia tempati saat ini sangat aneh. Sepertinya akal ilahinya dibatasi hanya dalam jarak 3 meter. Pria gendut itu langsung melompat dengan ekspresi kaget di wajahnya. Dia adalah murid yang bertugas mengelola paviliun pedang, jadi dia tahu kekuatan formasi dengan sangat baik. Belum lagi murid batin, tetapi banyak tetua tidak bisa memaksa masuk seperti Wang Lin baru saja. Hanya ketika merekrut murid, kekuatan formasi melemahkan ratusan lipatan, sehingga energi pedang dapat dilepaskan untuk melihat apakah ada kecocokan. Apakah formasinya rusak? Pria gemuk itu tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Dia pikir formasi itu harus dipatahkan, jadi dia naik untuk mengujinya sendiri. Saat memasuki jarak 5 meter, dia merasakan tekanan yang sangat kuat yang membuatnya merasa seperti daun di lautan yang bergolak. Dia tanpa ampun diusir. Tubuhnya menjadi hitam dan membuat busur saat dia jatuh. Dia batuk beberapa suap darah setelah dia mendarat di tanah. Setelah sekian lama, dia pulih kembali. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia berseru, tidak rusak. Wang Lin dengan mudah memasuki ruangan. Begitu berada di dalam, dia melihat ada banyak pedang terbang dengan berbagai panjang, semuanya melepaskan maksud pedang yang kuat. Wang Lin memindai setiap pedang satu persatu tanpa henti, sampai akhirnya dia melihat pedang yang menurut pria gemuk itu adalah pedang yang tampak paling menakjubkan di negara Zhao. Setelah melihatnya, Wang Lin tidak bisa berkata-kata. Itu benar-benar bisa dianggap pedang terbang yang tampak paling menakjubkan. Itu seharusnya tidak dianggap sebagai pedang terbang, tetapi lebih seperti tanda persegi panjang. Itu lebar 2 telapak tangan, panjang 1 meter, dan seluruh tubuh bersinar dengan cahaya keemasan. Alasan cahaya keemasan bukanlah karena ini adalah pedang dengan mantra magis, cahaya keemasan ada di sana karena seluruh pedang dilapisi emas. Juga jangan berpikir bahwa lapisan emas ada di sana hanya untuk menyembunyikan beberapa pedang luar biasa di bawahnya, itu hanya besi biasa. Di gagangnya ada 2 berlian besar, dan bahkan rumbai pedang pun terbuat dari potongan tipis emas. Singkatnya, mengeluarkan pedang ini untuk ditunjukkan kepada orang-orang akan benar-benar membuat mereka takjub, dan bahkan mungkin membuat mereka berpikir itu adalah pedang yang luar biasa. Wang Lin membelai dagunya. Dia sangat optimis tentang pedang. Jika ada hal lain, setidaknya jika dia membutuhkan uang di masa depan, dia bisa menjualnya dengan harga yang tinggi. Di pedang terbang itu ada tanda bertuliskan, nama pedang ini adalah kekayaan. Itu dibuat oleh sesepuh sekte 500 tahun yang lalu dan dikatakan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Namun kenyataannya, pedang ini telah berkali-kali dipatahkan dan dibangun kembali. Namun, karena sesepuh telah melakukan banyak hal untuk sekte, keinginan terakhirnya adalah meninggalkan pedang di sini dengan harapan menemukan seseorang yang cocok di masa depan. Siapapun yang memilih pedang ini harus memperlakukannya dengan baik. Jika rusak harus segera diperbaiki. Jika itu dijual, maka orang yang menjualnya akan dikeluarkan dari sekte. Wang Lin tidak bisa menahan tawanya. Dia mengambil pedang dan berkata, kalau begitu aku akan memilihmu, tapi aku, Wang Lin, adalah orang miskin, jadi jika kamu patah, jangan harap aku menyatukanmu kembali. Setelah meletakkan pedang terbang di tasnya, dia meninggalkan ruangan. Pria gemuk di luar tampak gugup. Alih-alih tertawa mengejek dari sebelumnya, dia dengan hormat mengirim Wang Lin pergi. Perasaan ilahi Wang Lin dibatasi di dalam paviliun, jadi dia tidak melihat apa yang terjadi pada pria gemuk itu, jadi dia terkejut mengapa pria gemuk itu tiba-tiba menjadi sangat hormat.
Setelah kembali ke Taman Sundazu, Wang Lin mengeluarkan pedangnya. Sundazu tercengang, dan setelah bergumam pada dirinya sendiri untuk beberapa saat, dia menatap Wang Lin dengan serius dan berkata, ketika aku melihat pedang ini sebelumnya, aku tidak punya nyali untuk mengambilnya, tapi sepertinya kamu punya nyali. Baik, bawalah pedang ini bersamamu ke kompetisi dalam 3 hari dan tunjukkan pada yang lebih tua. 3 hari kemudian, bel di Sekte Hang Yue berbunyi 9 kali. Itu bergema untuk waktu yang sangat lama melalui gunung. Kepala, semua tetua, dan banyak murid semuanya berdiri di luar aula utama. Mereka melihat titik hitam muncul di langit. Titik hitam itu semakin dekat dan dekat dengan mereka, sampai mereka melihatnya adalah kelabang sepanjang 1000 kaki. Lipan itu benar-benar hitam. Tampaknya menginjak awan hitam saat itu dengan gemuruh meraung ke arah mereka. Semua murid batin Hang Yue Sekte menarik napas dalam-dalam, mata mereka dipenuhi ketakutan. Beberapa wajah murid perempuan menjadi pucat dan kaki mereka menjadi lemah. Apa masalahnya? Meski kelabang sepanjang 1000 kaki ini terlihat menakutkan, jika semua orang di sini menikamnya dengan pedang, ia tetap akan mati. Pria berwajah merah di sebelah kepala sekte berteriak. Suaranya sangat keras. Sepertinya dia ingin orang-orang di Lipan mendengar. Bab 40 teman. Tetua lain menatap kelabang dan berbisik, Sekte Suandao selalu seperti ini, mencoba menggertak Sekte Hang Yue saya karena kami tidak memiliki makhluk roh. Jika ada kesempatan, kita harus membunuh makhluk roh itu, lalu kita akan lihat bagaimana mereka akan pamer. Kepala sekte dengan dingin mendengus. Pedang ungu tiba-tiba muncul di hadapannya. Pedang itu terbang ke langit dan menjadi naga ungu raksasa. Itu melingkar di atas Hang Yue Sekte dan meraung ke arah kelabang. Lipan 1000 kaki tiba-tiba berhenti dan tidak berani melanjutkan. Tiba-tiba, tawa keras bisa terdengar dari atas kelabang. Huang Long, dikabarkan bahwa pedang ungu ini mengandung jiwa naga. Sepertinya rumor itu tidak palsu. Teman, aku di sini sekarang, dan jika kita menang lagi, Sekte Hang Yue harus menepati janji mereka dan mengembalikan 137 harta yang dicuri dari kita, serta memberi kita 200 pedang terbang sebagai kompensasi. Ekspresi kepala sekte tetap normal. Tidak ada jejak kemarahan. Dia acuh tak acuh berkata, teman Ouyang, jika Sekte Suandao menang kali ini, Sekte Hang Yue secara alami akan melakukan seperti yang dijanjikan, tetapi jika kalian kalah, maka Anda harus menahan teknik Anda untuk mengendalikan makhluk roh. Saat dia berbicara, naga ungu itu perlahan menghilang dan kembali menjadi pedang ungu. Itu kembali ke tangan kepala sekte Huang Long. Lipan 1000 kaki mulai bergerak maju lagi. Itu berputar di atas Hang Yue Sekte saat perlahan turun. Murid batin semua ditarik kembali untuk memberi ruang. Semua penatua mengerutkan kening di wajah mereka karena melihat murid-murid mundur. Setelah kelabang mendarat, ia tetap tidak bergerak. Puluhan orang melompat dari punggung kelabang. Selain 3 orang tua, semua orang masih sangat muda. Sekte Suandao memiliki murid laki-laki dan perempuan. Sepertinya mereka mengolok-olok Sekte Hang Yue karena mereka tahu bahwa Sekte Hang Yue tidak memiliki banyak murid berpakaian ungu, jadi masing-masing dari mereka mengenakan ungu. Hal lain yang mengejutkan murid-murid Hang Yue Sekte adalah bahwa setiap murid Suandao Sekte tampan. Laki-laki sangat tampan dan perempuan semua sangat cantik. Terutama murid laki-laki dan perempuan di depan. Laki-laki itu luar biasa tampan dan penuh maskulinitas. Lengan panjang dan rambutnya berkibar tertiup angin, dengan pedang terbang di punggungnya yang membuatnya terlihat lebih keren. Penampilannya benar-benar memikat beberapa murid batin wanita. Murid wanitanya berpakaian ungu penuh dengan rambut panjang seperti air terjun, bibir merah cerah, dan dengan mata indah bisa menggerakkan hati siapapun. Bahkan Wang Lin tidak bisa menghentikan detak jantungnya lebih cepat ketika dia melihatnya. Dia menjadi sangat terkejut ketika dia dengan hati-hati menatapnya dan dengan cepat menjadi lebih berhati-hati. Melihat semua murid dengan tatapan hafal di wajah mereka, salah satu tetua akhirnya tidak tahan lagi dan berteriak, kapan Sekte Suandao mulai berlatih seni pesona? Itu terlalu tercela. Teriakan ini dengan cepat membangunkan banyak murid batin. Semuanya memasang ekspresi terkejut. Salah satu dari 3 tetua dari Sekte Suandao tertawa dan berkata, ini pasti penatua Daosu. Nama saya Qin Gulei. Anda harus melihat lebih dekat.
Kedua murid saya di sini tidak mempraktikkan seni pesona apapun, tetapi terlahir dengan akar roh air. Saya dapat melihat bahwa di antara semua murid Hang Yue Sekte, tidak satu pun dari mereka memiliki akar roh yang murni. Semuanya adalah campuran dari semua 5 elemen. Pantas saja Anda tidak bisa membedakannya. Semua ekspresi sesepuh Hang Yue Sekte menjadi tidak tenang. Setelah waktu yang lama, ekspresi kepala Sekte Huang Long tetap sama saat dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, teman dari Sekte Suandao, pertama, istirahatlah di Sekte kami. Kompetisi akan dimulai dalam 3 hari. Penatua Ouyang mengangguk. Sambil tersenyum, dia berkata, sangat bagus, Sekte Suandao kami telah mengikuti kompetisi ini dengan Sekte Hang Yue selama bertahun-tahun, tetapi meskipun ada beberapa perselisihan, tidak perlu merusak hubungan kami. Di antara banyak tetua dari Hang Yue Sekte, seorang pria yang sangat tua berjalan keluar. Wajahnya penuh kerutan dan sepertinya dia tidak punya energi. Dia tertawa kecil dan berkata kepada Ouyang, teman baik Ouyang. Sudah 20 tahun, apakah kamu masih mengingatku? Penatua Ouyang tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku sudah melihatmu, teman lama Song Daoyu. Kali ini, Anda harus memberi saya anggur buatan Anda lagi. Saya tidak memiliki cukup karena Anda terlalu pelit terakhir kali. Kamu hanya mengeluarkan 1 toples. Elder Song tersenyum. Bukannya aku pelit, tapi saat kamu mulai minum wine, itu terlalu menakutkan. Tidak peduli berapa banyak toples yang saya bawa, itu tidak cukup. Ketika keduanya mulai berbicara, dua tetua lainnya dari Sekte Suandao menemukan wajah yang dikenalnya dan mulai mengobrol seolah-olah kata-kata yang tidak bersahabat sebelumnya tidak pernah diucapkan. Saat mereka berbicara tentang hal-hal yang terjadi di dunia kultivasi negara Zhao, mata murid kedua sekte benar-benar terbuka. Hal-hal seperti, Wu Feng Sekte memiliki seorang murid laki-laki yang merayu kepala murid perempuan dari Misti Sekte dan membuatnya hamil. Kepala Sekte Kabut pergi ke Sekte Wu Feng untuk keadilan, tetapi kembali dengan seorang bayi. Atau seperti Sekte Surga, di mana beberapa murid meninggalkan sekte tersebut dan bergabung dengan Sekte He Huan. Setelah beberapa dari mereka mulai menyebarkan manfaat bergabung dengan Sekte He Huan, semakin banyak murid meninggalkan Sekte Surga. Ini membuat kepala Sekte Surga sangat marah, sehingga dia mengirimkan perintah pembunuhan untuk setiap murid yang meninggalkan sekte tersebut. Atau tentang beberapa bayi jenius yang lahir, dan akhirnya tentang ulang tahun ahli formasi inti Misti Sekte yang dalam beberapa bulan, jadi semua sekte Rama akan mengirim orang untuk hadir dan semacamnya. Wang Lin mendengarkan lama sekali dan mulai memiliki kesan yang sangat kabur tentang dunia kultivasi di negara Zhao. Pada satu titik, dia tiba-tiba merasakan seseorang menatapnya. Dia menoleh dan melihat murid perempuan dari Sekte Suandao menatapnya dengan senyum tipis di wajahnya. Wang Lin mengangguk dan diam-diam mengangkat kewaspadaannya. Dia tidak percaya bahwa dia memiliki pesona untuk menarik perhatian seseorang di antara semua murid yang hadir. Liu Mei adalah pemimpin murid batin di Sekte Suandao dan sangat percaya diri dengan kemampuan pesona bawaannya. Dalam Sekte Suandao, hampir tidak ada orang seusianya yang bisa menolak. Tapi pemuda yang tampak biasa itu adalah yang pertama pulih, yang mengejutkannya. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat beberapa lagi, tetapi tidak peduli bagaimana dia memandang Wang Lin, dia hanya di lapisan ketiga dan tidak ada yang luar biasa. Saat para tetua berbicara, murid dari kedua sekte juga mulai mengobrol satu sama lain untuk mempersiapkan kompetisi yang akan datang. Semua murid Suandao Sekte tampaknya memiliki kabut misterius yang menyembunyikan tingkat kultivasi mereka. Wang Lin juga terkejut karena dia tertarik pada Sekte Suandao. Teknik ini tampak mirip dengan pil penyamaran, tetapi pada level yang lebih tinggi. Para murid Hang Yue Sekte tampaknya memusatkan semua perhatian mereka pada pria dan wanita itu, semuanya dengan ide-ide mereka sendiri, tetapi Wang Lin memperhatikan fenomena aneh. Semua murid dari Sekte Suandao, dari tatapan mata mereka, semua tampak menunjukkan tanda-tanda penghormatan kepada seorang pria parubaya di belakang. Setelah memberi orang itu pandangan yang bijaksana, Wang Lin menarik pandangannya, menundukkan kepalanya, dan tetap diam.